Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hendrik. Kali ini kita akan membahas analisis K-means cluster ya. Cluster analisis K-means. Nah, oke. Langsung saja, ini adalah bentuk datanya. Waduh, kita akan mencoba untuk mengelompokkan kira-kira provinsi mana yang mempunyai harga beras sekian, terus provinsi mana yang masuk ke dalam klaster harga berasnya rendah, atau klaster harga minyaknya rendah, terus cabai merahnya rendah, terus telur ayamnya rendah, atau bawang merahnya rendah, ataupun yang sedang dan tinggi. Intinya kita akan mengelompokkan provinsi-provinsi ini berdasarkan harga daripada komoditi-komoditi ini. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa, teman-teman kontrol A semuanya, copy, tapi jangan dipaste. Kemudian kayak biasa, sebenarnya saya sudah buat di sini ya, supaya saya tidak capek nulis-nulis saja. Data sama dengan read.delim clipboard. Nah, ingat ya, ini dia. Oke, udah masuk datanya. Kemudian kita view data. Ini udah masuk ya datanya. Kita view data, kita ngelihat data kita. View. Oke, let's see. Oke, Provinsi Aceh berasnya harga beras sekian, harga minyak sekian. Oke, sudah masuk ya. Oke, nextnya itu adalah kita panggil dulu library atau package yang kita gunakan dalam analisis kali ini ya, atau analisis cluster kali ini. Pertama library cluster ya. Kita run kan aja, sudah. Kemudian ada Facto Extra. Jadi teman-teman yang belum menginstal 3 package ini, diinstal terlebih dahulu ya, supaya bisa lanjut. Next, library Facto Extra sudah kita panggil. Lagi kita panggil lagi package dari Tidyverse ya. Oke, next. Nah, di sini ada dataku sama dengan data -1. Oke, data yang pertama, data kita kan ingat sekali lagi namanya data ya. Tapi kita buat lagi data baru. Kenapa? Oke, alasannya itu adalah kita ingin membuat provinsi-provinsi ini nanti hilang dan dia berada di wilayah sini. Jadi Aceh ini akan berada di tempat yang satu ini. Ya, ikuti saja teman-teman. Ya, oke, dataku sama dengan data. Dataku ini akan menjadi data baru ya. Oke, data baru kita. Kita running. Oke, boleh kita view dataku dulu. View dataku. Kita lihat dulu data kita. Data baru kita ya. Nah, ini adalah dataku. Oke, data yang di sini boleh kita hapus saja. Data yang tadi awal-awal. Nah, tapi nggak ada provinsinya di sini. Tenang. Sekarang provinsi itu kita akan masukkan ke sini. Caranya, caranya itu adalah dengan row.names, kemudian dataku. Nah, itu dataku. Data kita nge-insert atau memasukkan, maksudnya di sini data, 1 gitu kan. Oke. Let's run it. Kita jalankan. Oke, coba kita lihat dataku. Nah, sudah masuk. Aceh, Sumatera Utara tadi angka 1 itu sudah masuk. Nah, baru bisa kita lanjut ke analisis cluster selanjutnya. Oke. Teman-teman, kalau mau summary itu artinya itu adalah meringkas. Artinya kita mau lihat ringkasan dari data-data kita. Bagaimana min-nya atau 5 serangkai statistik dari data-data kita. Boleh. Nah, berasnya ini. Harga beras paling rendah itu adalah 10.000. Terus kuartil pertamanya itu 12.000 sekian dan sekian-sekian. Oke, teman-teman bisa lihat sampai akhir. STR atau struktur data bisa kita lanjut saja. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita akan menentukan jumlah jumlah optimal dari klaster yang bisa terbentuk. Artinya apakah 1, 2, 3 berapa sih klaster yang bisa terbentuk secara optimal gitu. Oke, dengan cara menggunakan dua metode yang bisa kita gunakan di sini. Pertama metode elbow namanya, WSS ini metode elbow, sama metode siluet. Oke, caranya adalah sintaksnya fis underscore nb class, terus dalam kurung dataku, koma, k-means, koma, method sama dengan
Terus dalam apa namanya itu titik 2 WSS. Oke, saya lanjut aja ya. Next, kita run. Kita lihat. Oke, kalau tanda merah itu berarti sedang running artinya. Oke, kita tunggu dulu tampilannya dari metode siluet. Metode elbow, sorry. Aduh, kayaknya ada masalah dengan tampilannya. Oke, kita next saja kalau memang ini. Kita lanjut aja ya. Boleh ganti pakai metode siluet aja lah. Oke, metode silhouette running sekali lagi. Agak lama juga sebenarnya. Yang bermasalah itu ini laptop saya yang agak kurang power ya teman-teman, jadi maafkan. Nah, ini dia metode siluet. Kalau metode elbow tadi itu nurun dia ke bawah ya. Nah, lihat ternyata optimal number of clusternya itu 3. Ini adalah 3 ini adalah jumlah optimal dari cluster yang bisa dibentuk optimalnya. Sebenarnya bisa saja 4, 5 terserah teman-teman, tapi optimalnya itu 3 itu maksudnya. Oke. Coba kita lihat kalau kita panggil final sama dengan Kamins ini, itu nanti ini untuk melihat cluster kita. Misalnya kita panggil final ya. Oke, final. Kita lihat. Nah, ini dia cluster-cluster kita. Ini awal masih apa namanya ini? Ini masih belum secara provinsi. Ini memang udah bisa diklusterkan ya, tapi nggak secara urut ya. Memang udah sampai sini udah teman-teman bisa ngelaster, cuman kita kan pengen tahu tabelnya, bagaimana sih bentuk tabel yang pas gitu kan, cluster-clusternya gimana yang intinya sesuai. Terus apa namanya plotnya juga dan lain sebagainya. Nah, caranya kita langsung load saja. Kita akan membuat plotnya. Caranya itu adalah fviz underscore cluster, kemudian final, data final kita tadi kita buat final atau model dari Kamins namanya ini ya. Kita buat model Kamins, kita masukkan ini sebagai final. Boleh diganti sebenarnya namanya model Kamins, boleh saja. Dan datanya itu adalah dataku. Oke, kita runkan. Oke, ini adalah untuk membuat plotnya sekali lagi. Cluster plot dari cluster gitu. Agak lama juga ya. Masih ngeloading teman-teman, masih ngeloading, tunggu saja. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita kita mendapatkan plotnya sekarang itu adalah kita akan membuat klasternya yang secara mana dia? Wait. Plotnya agak lama dibuat ya. Plotnya lama keluar. Oke, ini dia plotnya, agak lama juga, sorry. Ini adalah bentuk plot dari cluster kita. Oke, tapi kita pengen supaya dia lebih ini. Kalau plotnya sebenarnya bisa aja nanti teman-teman ganti pakai rounded, berarti dia akan berbentuk rounded dan ininya juga akan rounded ya. Ini kan masih kotak-kotak ya. Tapi di lain sesi aja ya. Kita load saja supaya kita masuk ke intinya. Oke, kemudian kita buat untuk data baru, data final akhir namanya, itu adalah data dari klasternya. Ini kan dataku itu belum ada nih data klasternya. Maksudnya Aceh masuk di klaster berapa kan belum terlihat ya. Oke, kita lanjut ke sana. Final akhir sama dengan boleh pakai nama apa-apa. Data.frame dataku final $cluster ya. Kemudian kita run. Oke, kita lihat final akhir karena kita buat data baru lagi kan tadi. Oke. Final akhir. Maka di sini akan muncul nanti data-data dari klasternya di bagian mana gitu. Nah, kayak gini, Aceh masuk di klaster 2, Sumatera Utara masuk di klaster 2 sampai dan lain sebagainya. Tapi ini kan belum urut nih. Oke, kalau mau mengurutkan juga bisa. Oke, kita akan urutkan dia. Tapi sebelum itu sebelum kita mengurutkannya, boleh aja lah. Kalau mau mengurutkan langsung juga boleh. Kita urutkan aja ya. Langsung. Nah, ini dia hasil urutannya sih. Kepulauan Riau. Caranya itu ini ya. Final akhir, data final akhir kita masukkan order. Order ini kegunaannya untuk mengelis, untuk mengurutkan.
Ini order itu adalah sintaks untuk mengurutkan ya. Ini udah terurut nih, Kepulauan Riau itu masuk dia klaster 1, terus DI Yogyakarta klaster 1 sampai akhir. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi, kita pingin mengetahui berapa sih rata-rata klaster ini, klaster 1 itu berapa rata-rata dari harga pangan di sana, bisa menggunakan ini, dataku, kemudian pakai tanda persen, kurang dari atau lebih dari sama dengan persen, bukan lebih dari sama dengan, lebih dari ya. Kayak begini dah intinya, ini sebenarnya sintaks yang memang mudah menjadi bagian untuk mencari ini ya. Untuk mempelajari sintaksnya teman-teman bisa kita di lain sesi. Next saja, bisa diturut saja ya. Oke, next. Oke, tunggu dulu. Nah, ini dia. Hasilnya seperti ini. Klasternya itu klaster pertama. Ini ya interpretasinya. Klaster pertama, harga beras rata-ratanya itu 13.729. Ingat, ini dipakai angka rata-rata, makanya kita masukin min di sini. Artinya, kita pengen tahu harga rata-rata dari setiap klaster itu berapa per komoditi. Komoditi beras di klaster pertama rata-ratanya 13.729. Komoditi minyak goreng di klaster pertama harganya 16.000 dan sekian-sekian. Oke, rata-rata yang paling besar harganya itu di klaster 3 ya, rata-ratanya. Pas di komoditi cabai merah, hampir rata-rata di klaster 3 itu 100.000 harga komoditi cabai merah, yaitu masuk di sini klaster 3 Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, dan teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, ini dia dari analisis klaster, yaitu pengelompokan, analisis untuk pengelompokan kita ya, mengelompokkan sesuatu gitu ya, mengelompokkan data bukan mengelompokkan sesuatu. Oke, nanti kalau mau teman-teman menginginkan data-datanya bisa kontak saya, ataupun teman-teman mau dianalisiskan analisis klaster bisa kontak saya via email langsung itu henryhk2000@gmail.com. Terima kasih. Ini adalah sekilas tentang analisis klaster. Teman-teman bisa coba secara tadi pakai data yang teman-teman punya ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.